Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal akuntansi keuangan lanjutan 1, tugas 3, minggu 3. Nah, jadi soalnya yaitu ada dua. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Kalaka mengakuisisi 70% saham sebesar 490.000 di saat ekuitas PT Kencana sebesar 300.000. Selisih investasi dialokasikan pada persediaan under value sebesar 50.000, terjual tahun 2018, peralatan under value 100.000, sisa umur 5 tahun, tanah under value sebesar 200.000. Nah, pertanyaannya yaitu yang diminta ada A dan B. Langsung saja kita kepada penyelesaiannya. Yang pertama yaitu 1A. 1A, apabila PT Kencana berlaba tahun 2018 sebesar 300.000 dan membagikan dividen 100.000, tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT Kalaka. Nah, jadi labanya sebesar 300.000 dan dividen sebesar 100.000. Dan untuk mencari jawaban dari soal tersebut, kita harus yang pertama yaitu menghitung selisih antara imbalan dengan nilai buku. Nah, di sini ada harga pokok. Harga pokok sebesar 490.000, bisa dilihat di soal tadi. Sahamnya sebesar 490.000. Nah, jadi harga pokok sebesar 490.000 dan kita akan mencari imbalan. Nah, tadi kan PT Kalaka mengakuisisi 70% saham sebesar 490.000. Jadi cara mencari imbalan berarti 490.000 dibagi 70%. Karena PT Kalaka hanya mengakuisisi 70% saham PT Kencana. Jadi dapatlah 700.000. Di sini juga ada nilai buku. Nah, nilai buku ini sebesar 300.000 itu didapat dari ekuitas PT Kencana. Ini ada di soal. Jadi dari 700.000 dikurang 300.000 didapatlah 400.000. Nah, jadi 400.000 inilah yang disebut sebagai selisih atau diferensial atau eksis. Nah, jadi itu tadi cara menghitung selisih antara imbalan dengan nilai buku. Jadi dapatlah 400.000 selisihnya. Nah, setelah didapat selisih, kita akan mencari setelah mendapat selisih tadi, maka kita alokasikan selisih tersebut ke aset yang bisa diidentifikasi. Di sini juga kita akan mencari goodwill atau laba akuisisi. Nah, jadi aset-aset yang tadi diketahui di soal seperti persediaan, peralatan, tanah. Nah, kita alokasikan selisih tadi ke aset-aset tersebut. Jadi persediaan tadi kan selisihnya sebesar 50.000, peralatan 100.000, tanah sebesar 200.000. Dijumlahkan maka hasilnya itu 350.000. Jadi 350 ini yang dialokasikan ke aset yang bisa diidentifikasi. Sedangkan selisih tadi sebesar 400.000. Nah, jadi selisih antara 350.000 dengan 400.000 yaitu sebesar 50.000. Nah, disinilah muncul akun goodwill. Jadi 50.000 ini sebesar goodwill. Nah, jadi kalau 350 ditambah 50 itu sebesar 400.000. Jadi sama di antara di sini dengan selisih yang kita dapatkan tadi. Nah, setelah alokasi sudah, maka kita akan membuat jurnal dari yang tadi kita cari. Nah, jadi jurnal pada saat investasi yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, itu akunnya investasi pada PT Kencana di debit sebesar 490.000, kas di kredit sebesar 490.000. Nah, pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2018, kita akan mencatat laba dari anak perusahaan yaitu PT Kencana, karena PT Kencana diakuisisi oleh PT Kalaka. Jadi dia menjadi perusahaan anak. Nah, jadi cara mencarinya yaitu 70% dikali 300.000 sama dengan 210.000. 70% karena dia mengakuisisi hanya sebesar 70% dikali 300 karena di soal tadi kan labanya sebesar 300.000. Jadi dapatlah 210. Akunnya yaitu investasi pada PT Kencana di debit sebesar 210.000, di kredit laba dari PT Kencana sebesar 210.000. Selanjutnya kita akan mencatat dividen dari anak perusahaan PT Kencana. Nah, di sini cara mencarinya yaitu 70% dikali 100.000 sama dengan 70.000. 100.000 ini didapat dari soal tadi disebutkan bahwa akan membagikan dividen sebesar 100.000. Jadi 70% dikali 100.000 sama dengan 70.000.
akunnya yaitu kas di debit sebesar 70.000, investasi pada PT Kencana di kredit sebesar 70.000 juga. Nah, setelah mencatat dividen, selanjutnya itu kita mencatat amortisasi dari selisih yang terjadi. Kita mencatat amortisasi dari aset-aset yang tadi diketahui. Nah, jadi pertama kita akan mengamortisasi persediaan. Caranya itu 70% dikali 50.000, karena nilai selisihnya tadi kan 50.000, jadi sama dengan 35.000. Akunnya yaitu laba dari PT Kencana di debit sebesar 35.000, di kredit investasi pada PT Kencana sebesar 35.000. Jadi akunnya laba di debit, investasi di kredit, karena ini under value ini mengurangi investasi sebesar kepemilikan. Nah, selanjutnya amortisasi peralatan. Cara mencarinya yaitu 70% dikali 100.000 dibagi 5 tahun, karena sisa umur peralatan ini sebesar 5 tahun. Jadi didapatlah 14.000. Nah, akunnya itu laba dari PT Kencana di debit sebesar 14.000, investasi pada PT Kencana di debit sebesar 14.000. Jadi sama seperti persediaan tadi, peralatan ini under value, yaitu mengurangi investasi sebesar kepemilikan. Aset yang ketiga itu tanah. Nah, jadi di sini tanah ini tidak disusutkan karena tidak ada umur ekonomisnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pertanyaan, kan kita disuruh tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT KHK. Yang pertama itu kita akan mencari laba dari PT Kencana. Laba dari PT Kencana ini didapatkan dari, yang pertama kita akan menjumlahkan bagian laba 70%. Jadi laba dari PT Kencana yang sudah kita cari tadi, mana tadi 70%. Nah, ini mencatat laba dari anak perusahaan didapatlah 210 dari 70% dikali 300.000. Jadi ini 210 bagian labanya. Terus persediaan tadi setelah diamortisasi sebesar 35.000 mengurangi, karena dia under value, jadi dia akan mengurangi investasi. Peralatan juga under value, jadi dikurangi sebesar 14.000. Setelah ditotalkan didapatlah 161.000. Nah, inilah total laba dari PT Kencana. Selanjutnya kita akan mencari investasi akhir PT KLK. Nah, investasi akhir ini didapatkan dari investasi awal sebesar 490.000 ditambah laba dari anak perusahaan. Laba dari anak perusahaan ini didapatkan dari total laba yang kita dapat tadi, total laba PT Kencana ini. Nah, ditulis di sini laba dari anak perusahaan sebesar 161.000. Dikurangi dividen atau pembagian hasil dividennya tadi sebesar 70.000, didapat dari 70% dikali 100.000, 70.000. Nah, jadi didapat setelah ditotalkan maka didapatkan 581.000. Jadi investasi akhir PT KHK yaitu sebesar 581.000. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal 1B. Soalnya itu, pada tahun 2019, goodwill mengalami penurunan nilai sebesar 20.000. Dan laba PT Kencana 200.000. Dividen yang dibagikan 50.000. Tentukanlah laba dari Kencana dan nilai investasi akhir PT KLK. Nah, untuk menyelesaikannya, kita langsung saja membuat jurnalnya. Untuk menyelesaikannya sebenarnya sama seperti yang 1B tadi. Untuk harga, untuk menghitung selisihnya itu sama, alokasinya juga sama. Nah, di sini kita langsung membuat jurnalnya. Jurnalnya yaitu yang pertama jurnal akhir tahun pada tahun 31 Desember 2019 untuk mencatat laba dari anak perusahaan yaitu PT Kencana. Investasi pada PT Kencana sebesar 140.000. Di debit dan kredit laba dari PT Kencana sebesar 140.000 didapatkan dari 70% dikali 200.000, karena labanya diketahui pada soal 1B sebesar 200.000, didapatlah 140.000. Selanjutnya kita akan mencatat dividen dari anak perusahaan. Itu didapatkan dari 70% dikali 50.000 sama dengan 35.000. 50.000 ini didapatkan dari soal karena diketahui dividen yang dibagikan sebesar 50.000. Jadi akunnya itu kas di debit sebesar 35.000, di kredit investasi pada PT Kencana sebesar 35.000. Selanjutnya kita mencatat amortisasi dari selisih yang terjadi. Nah, jadi yang pertama kita akan mengamortisasikan persediaan. Nah, persediaan ini tidak ada amortisasinya karena akun persediaan
atau aset persediaan sudah terjual tahun 2018 seperti yang diketahui di soal. Nah, untuk selanjutnya itu peralatan. Peralatan di sini untuk mencari amortisasinya berarti 70% dikali 100.000 dibagi 5 tahun, sama seperti soal di 1A tadi sama dengan 14.000. Jadi laba dari PT Kencana di debit sebesar 14.000, investasi pada PT Kencana di kredit sebesar 14.000. Ini under value juga. Under value artinya mengurangi investasi sebesar kepemilikan. Tanah juga tidak disusutkan karena seperti tadi tidak ada umur ekonomisnya. Nah, selanjutnya di sini yang diamortisasi yaitu goodwill. Disebutkan bahwa goodwill terjadi penurunan nilai sebesar 20.000. Jadi total goodwill tahun 2019 sebesar 30.000 karena tadinya kan 50.000, karena mengalami penurunan sebesar 20, jadi dikurangi 20 sama dengan 30.000. Jadi untuk mencatat amortisasinya berarti 70% dikali 20.000 sama dengan 14.000. 20.000 ini karena penurunannya tadi ya. Jadi laba dari PT Kencana akunnya di debit sebesar 14.000 dan di kredit goodwill sebesar 14.000. Nah, jadi setelah sudah dicetak jurnalnya, kita akan mencari laba dari PT Kencana dan investasi akhir PT Kalaka. Untuk laba dari PT Kencana berarti kita menjumlahkan bagian laba sebesar 70% yang kita dapat tadi sebesar 140.000, dikurangi peralatan karena di under value jadi dikurangi sebesar 14.000. Terus goodwill juga sebesar 14.000 setelah ditotalkan menjadi 112.000. Jadi 112.000 ini adalah total laba PT Kencana. Selanjutnya yaitu investasi akhir PT Kalaka. Sama seperti tadi, yaitu investasi awal. Nah, untuk investasi awal ini kita menggunakan investasi akhir PT Kalaka pada tahun 2018 yang kita dapatkan di soal nomor 1A tadi. Jadi dimasukkan ke sini angkanya sebesar 581.000. Nah, laba dari anak perusahaan sebesar 112 ini tadi. Terus dikurangi dividen. Dividen tadi dapatkan 35.000. Nah, jadi ditotalkan jadinya menjadi 658.000. Jadi investasi akhir PT Kalaka sebesar 658.000. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu pada tanggal 1 Maret 2019 PT Poton membeli 60% saham PT Happy sebesar 660.000. Berikut laporan posisi keuangan PT Happy per 1 Maret 2019. Bisa dilihat di soal, itu laporan posisi keuangannya. Nah, selama tahun 2019, PT Happy memperoleh laba 300.000 dan membagikan dividen 100.000. Kita diminta untuk mencari A. alokasi diferensial, B. laba dari Happy tahun 2019, C. investasi pada akhir periode, dan D. jurnal yang diperlukan. Langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Yang pertama kita akan menyelesaikan soal nomor 2A, yaitu alokasi diferensial. Jadi kita disuruh atau diminta untuk mencari alokasi diferensial. Nah, untuk mencari alokasi diferensial, yang pertama kita harus mencari selisihnya atau selisih diferensial atau eksisnya. Itu dengan cara mengurangi imbalan dengan nilai buku. Nah, untuk mendapatkan imbalannya itu harga pokok dibagi berapa persen yang diakuisisi. Jadi yang diakuisisi kan sebesar 60%. Atau PT Poton membeli 60% saham PT Happy. Jadi harga pokok sebesar 660.000 dibagi 60% sama dengan 1.100.000. Sedangkan nilai bukunya didapat dari modal saham ditambah saldo laba. Modal saham sebesar 1 juta, saldo laba 500.000. Jadi didapatlah 1.500.000. Setelah ditotalkan hasilnya menjadi 400.000. Tapi ini minus selisihnya, selisih atau diferensial atau eksis, karena nilai bukunya lebih tinggi daripada imbalan. Nah, setelah mendapatkan selisih atau diferensial atau eksis, kita alokasikan selisih tersebut ke aset yang bisa diidentifikasi. Nah, aset-aset atau liabilitas atau ekuitas yang bisa diidentifikasi ini bisa kita lihat di laporan posisi keuangan. Jadi yang bisa diidentifikasi itu jika nilai bukunya tidak sama dengan nilai wajar. Nah, jadi seperti kas, itu tadi kan nilai bukunya 250, nilai wajarnya 250, jadi tidak bisa. Terus piutang neto juga tidak bisa. Nah, yang bisa itu persediaan barang dagang bisa, karena nilai bukunya sebesar 200, nilai wajarnya 220, jadi selisihnya 20.000. Nah, 20.000 ini under value karena nilai buku lebih kecil dari nilai wajar. Under value di aset ini mengurangi investasi. Selanjutnya peralatan neto. Peralatan neto ini nilai bukunya sebesar 550,
sedangkan nilai wajarnya 590. Jadi selisihnya 40.000. Ini juga under value karena nilai bukunya lebih kecil dari nilai wajarnya. Selanjutnya tanah nilai buku 670.000, nilai wajar 800.000. Didapatkan selisih sebesar 120.000. Ini juga under value di aset, jadi mengurangi investasi. Selanjutnya bangunan neto nilai bukunya sebesar 500.000, nilai wajar 530.000. Jadi dapatkan selisih 30.000. Ini juga under value di aset, karena nilai buku lebih kecil dari nilai wajar, sehingga mengurangi investasi nantinya. Terus utang usaha di sini 260 dan 260, jadinya tidak bisa. Begitu juga kewajiban lancar lainnya juga tidak bisa. Selanjutnya utang obligasi ini bisa, nilai bukunya kan sebesar 450.000, sedangkan nilai wajarnya 445.000, jadi sisinya sebesar 5.000. Nah, di sini utang obligasi ini over value karena nilai bukunya lebih besar daripada nilai wajarnya, tapi over value di liabilitas itu sama seperti under value, yaitu mengurangi nilai investasi nantinya. Nah, selanjutnya modal saham juga nilai bukunya saja yang ada, nilai wajar tidak ada, jadi tidak bisa. Saldo laba juga tidak bisa. Nah, jadi hanya akun-akun ini yang bisa diidentifikasi, kita alokasikan selisih tadi ke akun-akun ini. Jadi setelah dijumlahkan selisihnya itu sebesar 225.000. Nah, sedangkan selisih yang kita dapat tadi sebesar 400.000. Nah, jadi supaya sama selisih di sini tadi dengan selisih di sini, maka kita timbulkan akun laba akuisisi sebesar 625.000. Jadi 625.000 ditotalkan dengan 225.000 itu menjadi minus 400.000. Jadi 625 itu minus. Jadi sama kan selisih diferensial di sini dengan yang di sini. Nah, selanjutnya di sini kita mengerjakan soal yang 2D dulu. Kita akan membuat jurnal yang diperlukan. Jadi pada saat investasi pada tanggal 1 Maret 2019 itu akunnya itu investasi pada PT Happy, di debit sebesar 660.000 dan kredit kas sebesar 660.000 juga. Selanjutnya mencatat pada akhir tahun sebesar 31 Desember 2019 untuk mencatat laba dari anak perusahaan, yaitu PT Happy, karena PT Happy yang dibeli oleh PT Poton sahamnya. Mencatat laba dari anak PT Happy, cara mencarinya itu 60% dikali 300.000 sama dengan 180.000. 300.000 ini didapatkan dari soal karena PT Happy memperoleh laba 300.000 di soal tadi. Jadi 60% karena PT Poton membeli saham PT Happy sebesar 60%, jadi 60% dikali 300.000 sama dengan 180.000. Jadi akunnya yaitu investasi pada PT Happy sebesar 180.000 di debit, laba dari PT Happy sebesar 180.000 di kredit. Selanjutnya itu mencatat dividen dari anak perusahaan. Nah, mencatat dividen dari anak perusahaan ini cara mencarinya itu 60% dikali 100.000. 100.000 ini didapat dari soal tadi kan, karena di soal membagikan dividen 100.000. Jadi 60% dikali 100.000 sebesar 60.000. Akunnya itu kas sebesar 60.000 di debit, di kredit investasi pada PT Happy sebesar 60.000. Nah, setelah itu kita akan mencatat amortisasi dari selisih yang terjadi. Kita mengamortisasikan akun-akun yang tadi ada di laporan posisi keuangan yang dapat diidentifikasi untuk selisih. Yang pertama itu persediaan. Untuk amortisasinya cara mencarinya itu 60% dikali 20.000. 20.000 ini tadi selisihnya dikali 10/12. 10/12 karena dia kan pada tanggal 1 Maret. Jadi dari Maret ke Desember itu 10 bulan. Makanya di sini 10/12. Jadi didapatkan 10.000. Nah, akun persediaan ini under value. Akunnya yaitu laba dari PT Happy di debit sebesar 10.000, investasi pada PT Happy di kredit sebesar 10.000. Karena dia under value ya. Jadi akunnya seperti ini. Selanjutnya akun peralatan. Akun peralatan ini cara mencari amortisasinya yaitu 60% dikali 40.000 dibagi 4 tahun karena umurnya tadi 4 tahun dikali 10/12 sama dengan 5.000. Nah, peralatan ini juga under value yang akan mengurangi investasi. Akunnya yaitu laba dari PT Happy 5.000 di debit, investasi pada PT Happy 5.000 di kredit. Selanjutnya tanah tidak disusutkan ya karena tidak memiliki nilai
ekonomis. Selanjutnya bangunan neto amortisasinya cara mencarinya itu 60% dikali 30.000 dibagi 10 tahun dikali 10 per 12 dapatlah 1.500. Nah, bangunan neto juga under value. Jadi akunnya itu laba dari PT Happy di debit sebesar 1.500, di kredit investasi pada PT Happy 1.500 juga. Selanjutnya yaitu utang obligasi. Utang obligasi cara mencari amortisasinya yaitu 60% dikali 5.000 dibagi 3 tahun dikali 10 per 12 karena dia jatuh tempo di tahun 2022, dari 2019 ke 2022 itu 3 tahun. Nah, jadi dapatkan 833. Nah, di sini utang obligasi overvalue kan, tadi overvalue, tapi overvalue di sini juga akan mengurangi liabilitas. Jadi overvalue di liabilitas itu sama dengan undervalue akunnya di jurnalnya. Jadi sama, itu laba dari PT Happy di debit sebesar 833, investasi pada PT Happy di kredit sebesar 833. Nah, setelah mencetak jurnal tadi, maka kita bisa mendapatkan laba dari PT Happy dan investasi pada PT Poton. Nah, jadi 2B soalnya dimintanya kita mencari laba dari PT Happy. Untuk mencarinya berarti kita seperti tadi, yaitu bagian laba 60%, 180.000 bagian labanya tadi kan bisa kita lihat lagi 60.000 mana tadi laba 180. Nah, ini mencatat laba dari anak PT Happy 60% dikali 300.000 sama dengan 180.000. Nah, sedangkan ini laba akuisisi sebesar 625.000 dikurangi persediaan barang dagang under value 10.000, sisinya tadi peralatan neto juga 5.000 dikurangi 5.000, bangunan neto juga mengurangi 1.500, utang obligasi juga mengurangi 833. Jadi setelah ditotalkan didapatkan hasil 787.066 rupiah. Jadi itulah total laba dari PT Happy. Selanjutnya kita akan mencari investasi akhir pada PT Poton. Nah, investasi akhir pada PT Poton ini didapatkan dari investasi awal sebesar 660.000, laba dari anak perusahaan tadi sebesar 787.667 dikurangi dividennya tadi sebesar 60.000. Jadi didapatkan angka 1.387.667 rupiah. Itulah investasi akhir pada PT Poton.